Shalom, selamat bertemu kembali. Senang sekali untuk kesekian kalinya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur untuk anugerah kesehatan yang Tuhan beri. Kita bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Kita bersyukur juga untuk kesempatan boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan belajar dari satu seri khotbah doktrinal, dan pada kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama tentang pneumatologi atau doktrin Roh Kudus. Pelajaran mengenai Roh Kudus merupakan satu bagian penting dari doktrin kekristenan. Bagian yang merupakan satu pengajaran kunci dari iman Kristen. Jadi penting sekali bagi kita sebagai orang-orang percaya atau sebagai jemaat Kristus untuk mengetahui dan menyelidikinya, sehingga pengenalan yang semakin baik membuat kita semakin mengenal siapa Roh Kudus itu. Nah, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sangat menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan pengganti. Ya. Nah, ketika waktunya tiba, maka sang pengganti itu datang turun ke dunia. Dan kita kenal waktu itu disebut sebagai hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus hadir di dalam dunia, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu langsung masuk ke dalam diri orang-orang percaya itu. Dan diam tetap di dalam orang percaya. Tidak berpindah-pindah Bapak Ibu Saudara, masuk keluar, masuk keluar. Roh Kudus tidak seperti itu cara kerjanya. Waktu perjanjian lama, kerjanya bisa seperti itu. Ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus untuk satu tugas penting, maka ketika tugas itu selesai, roh itu akan meninggalkan orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat. Yang pertama saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat pribadi Roh Kudus sebagai salah satu dari pribadi Allah Tritunggal. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus itu Roh Kudus itu memiliki kepribadian. Bukan hanya suatu gerakan kuasa atau kekuatan, bukan juga sebuah kuasa yang tidak memiliki kepribadian. Tetapi Roh Kudus adalah satu pribadi. Ini diajarkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes,
Injil Yohanes 14 ayat 16 dan 17, Roh Kudus disapa dengan sebutan ia atau dia. Bapak Ibu Saudara, sebutan itu hanya diberikan kepada pribadi, ya. Jadi Roh Kudus dalam hal ini, dalam sebutannya, dia memang pribadi. Sekarang kita lihat sifat-sifat yang menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi. Roh Kudus mempunyai pengetahuan. Roh Kudus punya kehendak. Roh Kudus punya kasih. Roh Kudus punya pikiran. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah pribadi? Ini menunjukkan Roh Kudus itu pribadi. Ada juga perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi. Roh Kudus menyelidiki, berkata-kata kepada manusia, bersaksi tentang Kristus, memohon untuk kita di hadapan Allah, mengajarkan segala kebenaran, memimpin orang-orang saleh, memanggil manusia, serta memberi jabatan kepada mereka. Ini adalah perbuatan pribadi. Nah, sejauh ini Bapak Ibu Saudara, jelas bagi kita bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Ya. Sekarang saya mengajak kita ke bagian berikut, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Selain dia adalah pribadi dari Allah Tritunggal, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi ilahi. Ya. Dia adalah Allah itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini pengajaran Alkitab. Bukan konsep yang dibangun oleh para teolog, tetapi Alkitab sendiri yang mengajarkan dan menyatakannya seperti itu. Kita lihat sifat-sifat kealahan yang dimiliki oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kekal. Roh Kudus Maha Tahu. Roh Kudus Maha Kuasa. Di mana kita bisa melihat Roh Kudus itu Maha Kuasa? Ya, ketika kita melihat kisah Maria, ya, mengandung Yesus Kristus. Siapa yang melakukannya? Roh Kudus yang memberkati kandungan Maria. Bukankah itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang? Bukankah itu hanya dapat dilakukan oleh pribadi yang maha kuasa? Maha hadir. Ini sifat-sifat ilahi yang dimiliki oleh Roh Kudus, yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Sekarang kita melihat pekerjaannya yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Roh Kudus berkuasa menciptakan. Ya. Roh Kudus berkuasa menghidupkan. Memberi hidup kepada manusia. Melalui ilham ilahi, Roh Kudus juga memakai para nabi, bahkan rasul-rasul untuk bernubuat. Roh Kudus melahirkan kembali orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Ini hanya dapat dikerjakan oleh pribadi yang maha kuasa. Jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa Roh Kudus adalah Allah. Ya. Sifatnya kekal, maha tahu, maha kuasa. Lalu dia berkuasa menciptakan, menghidupkan, memelihara. Ya. Sekarang kita lanjut kepada nama-nama dari Roh Kudus. Nama-nama yang menyatakan hubungannya dengan Allah itu seringkali disebut Roh Allah, Rohmu, Roh Tuhan. Ya, ini hubungannya dengan Allah. Lalu nama yang menyatakan hubungannya dengan Yesus Kristus. Ada Roh Kristus, Roh Anaknya, Roh Yesus Kristus.
Lalu nama yang menyatakan sifat dan pekerjaannya. Dia disebut Roh Kekudusan. Dia disebut Roh yang mengadili dan yang membakar. Bapak Ibu Saudara, nama yang mengadili dan yang membakar, nama ini menyatakan bahwa ia menyelidiki, ia menghukum, ia menyucikan dengan api. Disebut juga dia sebagai Roh kebenaran. Roh Kudus adalah kebenaran. Ia bersaksi tentang kebenaran, memberitakan tentang kebenaran, dan ia juga adalah kebenaran. Roh yang dijanjikan. Siapa yang menjanjikannya? Allah Bapa dan Anak. Dia juga disebut Roh yang memberi hidup, Roh kasih karunia, Roh penghibur. Bapak Ibu Saudara, kata penghibur mempunyai arti yang lebih daripada itu. Setiap kali manusia, secara khusus orang-orang percaya kepadanya, menghadapi masa-masa sulit, Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memulihkan. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus mendampingi, bukan hanya memberi penghiburan, memberi kekuatan, tetapi terus mendampingi manusia, mendampingi orang-orang percaya, dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Ini yang membuat kita sangat bersuka cita karena Roh Kudus telah hadir ke dalam dunia, mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekarang kita lanjut kepada pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan yang kaitannya dengan firman Tuhan. Roh Kudus menyatakan wahyu, mengilhamkan kebenaran kepada orang-orang yang dipilih untuk menulis kebenaran-kebenaran, untuk menulis pernyataan-pernyataan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan oleh pikiran yang dikendalikan oleh Roh Kudus, manusia menulis secara lengkap dan secara sempurna wahyu yang dinyatakan itu. Roh Kudus juga menerangi. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menerangi pikiran kita supaya kita mengerti kebenaran yang diilhamkan itu. Yang mengilhamkannya adalah Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, maka kita dengan jelas, dengan mudah mengerti dan memahami kebenaran yang diilhamkan. Kalau hanya mengandalkan logika manusia, kita sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita bisa mengerti kebenaran. Roh Kudus juga menjelaskan dan menegur kita melalui pelajaran Alkitab. Bapak Ibu Saudara, ada berapa kali Bapak Ibu Saudara dan saya ketika membaca firman Tuhan, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan disampaikan, kita ditegur, kita disadarkan akan kelemahan kita, akan pelanggaran kita, akan pemberontakan kita, akan ketidaktaatan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, lalu kita merasa tertuduh dan merasa bersalah, itu pekerjaan Roh Kudus. Supaya kita sadar akan kesalahan itu. Jangan sekali-kali berpikir, oh ini Pak Pendeta ini menyinggung saya ini. Itu pikiran yang dilahirkan oleh si jahat. Supaya ketika mendengarkan firman Tuhan dari hamba Tuhan yang sama, kita tidak suka lagi. Lalu pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan orang yang tidak percaya. Banyak orang beranggapan Roh Kudus nggak bekerja dalam hati orang percaya. Roh Kudus nggak bekerja dalam hidup orang tidak percaya. Ini keliru Bapak Ibu Saudara. Kita melihat Roh Kudus menahan kejahatan sehingga kehendak Allah digenapkan dalam dunia. Roh Kuduslah yang mengendalikan, menahan kejahatan.
Kejahatan ini dilakukan oleh siapa, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus yang menahan. Roh Kudus yang membatasi. Roh Kudus yang mengendalikan. Bahkan Roh Kudus juga menemplak dunia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang hukum. Supaya dunia ini sadar bahwa ketika tidak menerima kebenaran bahwa Yesus adalah juru selamat, akibatnya cuma satu, Bapak Ibu Saudara, akan dihukum bersama-sama dengan iblis di dalam neraka. Roh Kudus yang menyatakan itu. Roh Kudus juga menyaksikan tentang kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus, menyatakan kebenaran, pengabaran Injil dan kesaksian tentang Kristus. Kesaksian tentang Kristus, kesaksian tentang berita baik bukan hanya ditujukan kepada orang-orang percaya, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam hati orang-orang berdosa supaya mereka menerima Injil yang disampaikan. Saya dan Bapak Ibu Saudara alat, perantara Injil itu disampaikan kepada mereka. Dan yang bekerja untuk melembutkan hati orang itu sehingga menerima kebenaran itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara memberitakan kabar baik kepada orang lain menolak, tidak menerima, kita nggak usah kecewa dan kita nggak usah patah semangat dengan itu. Itu bukan bagian kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyampaikan kabar baik itu. Kita hanya perantara. Sekarang kita lihat pekerjaan Roh Kudus dalam jemaat. Ya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memimpin jemaat ke dalam segenap kehendak Allah. Artinya Roh Kudus menjadi kepala jemaat di atas bumi ini agar segala sesuatunya diatur dengan baik dan pelaksanaan dari jemaat itu adalah kehendak Allah. Dan Roh Kudus juga membangun tubuh Kristus dengan banyak cara. Memanggil kaum-kaum, memanggil suku-suku, memanggil bangsa-bangsa menjadi satu kaum yang mana di atasnya nama Yesus diagungkan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus membangun jemaat Kristus di dunia ini. Kita lanjut lagi melihat pekerjaan Roh Kudus yang berkaitan dengan pekabaran Injil. Roh Kudus memilih pengabar Injil. Roh Kudus yang menentukan, Roh Kudus yang memilih dan menetapkan siapa yang harus diutus, siapa yang harus pergi memberitakan Injil. Roh Kudus mengutus pekabar Injil. Ya. Di dalam perjanjian baru kita melihat Bapak Ibu Saudara pada zaman gereja mula-mula secara nyata Roh membawa rasul-rasul, murid-murid Yesus ke tempat-tempat tertentu di mana ada orang-orang yang akan diselamatkan di sana. Roh Kudus juga memberi kuasa kepada pengabar Injil untuk memberitakan Injil. Kuasa seperti apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam firman Tuhan mengatakan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada mereka itu hebat sekali. Ketika minum racun tidak mati, digigit ular tidak mati, dan sebagainya. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa dalam bagian ini sesuatu yang terjadi di luar pengendalian manusia. Artinya Bapak Ibu Saudara, minum racun tanpa diketahui. Akhir-akhir ini kita seringkali melihat ketika perdebatan mengenai kristologi, kekristenan, orang-orang selalu menantang, kalau memang kamu percaya Yesus, Yesus bilang minum racun tidak mati, sekarang berani nggak minum racun?
Bukan yang itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah memberi kuasa untuk hal itu. Tetapi Yesus memberi kuasa untuk pekabaran Injil. Lalu yang lain Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus menguatkan pengabar Injil ketika mereka dianiaya. Saya dan Bapak Ibu Saudara mungkin tidak terlalu mengerti kondisi-kondisi di lapangan penginjilan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mencoba membayangkannya, mereka pergi jauh dari keluarga, mereka hidup sendirian di sana, hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, hidup dengan orang-orang yang tidak punya belas kasihan, hidup dengan orang-orang yang setiap hari ingin mengancam hidup mereka. Bukankah ini kondisi yang sangat memprihatinkan? Roh Kudus yang menghiburkan mereka sehingga mereka tetap kuat di dalamnya. Lalu Roh Kudus juga mengatur pekerjaan pekabaran Injil. Roh Kudus mengaturnya lewat hikmat, lewat kepintaran manusia. Sehingga pekabaran Injil, teori-teori, strategi-strategi itu dapat sampai dengan baik. Ini pekerjaan Roh Kudus berkaitan dengan pekabaran Injil. Kita melihat lagi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Pekerjaan Roh Kudus dalam orang percaya merupakan pekerjaan yang besar dan sangat luas. Dalam sepanjang kehidupan kekristenan, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Dari permulaan sampai kita mengalami kemajuan-kemajuan rohani sampai kita mencapai tingkat tertinggi dari kerohanian kita. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi bahwa kita adalah milik Kristus. Roh Kudus membawa orang percaya kepada seluruh kebenaran. Ini pekerjaan Roh Kudus. Dia memimpin, dia menuntun, sehingga orang-orang percaya menemukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupannya, mengikutinya, mengimaninya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang dimaksud adalah firman Tuhan. Maka seperti yang saya sudah sampaikan, ketika Roh Kudus menerangi hati kita, pikiran kita, kebenaran-kebenaran itu kita bisa terima dengan baik dan pahami dengan baik. Roh Kudus juga mengadakan buah-buah roh bagi orang-orang percaya. Di dalam hidup orang-orang percaya, Roh Kudus membuahkan buah-buah roh itu. Buah-buah rohnya apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus juga mengingatkan kita akan perkataan Kristus. Supaya kita selalu mengingat apa yang diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus menyatakan kepada kita hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan oleh hikmat manusia. Roh Kudus menjelaskan pernyataannya, memberikan kuasa untuk mengerti, mengetahui, menerima ajaran yang diajarkan oleh Tuhan. Roh Kudus ialah pemberi ilham untuk firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ini membuktikan bahwa ketika Bapak Ibu Saudara ingin belajar firman Tuhan, ingin mendengar firman Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, minta penerangan dari Roh Kudus, agar kebenaran firman Tuhan kita bisa pahami dengan baik. Dan Roh Kudus menolong orang percaya supaya dengan penuh kuasa dapat meneruskan kebenaran yang diajarkan, kebenaran yang telah dinyatakan, kebenaran yang telah diilhamkan kepada orang-orang lain dengan top. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini, bahwa Roh Kudus
adalah pribadi Allah Tritunggal. Dia adalah Allah dan dia berkuasa untuk memimpin, menolong umat-umat Tuhan di bumi ini. Jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi situasi yang berat, karena Roh Kudus ada bersama dengan kita dan dia akan menolong, menyatakan jalan keluar dan menunjukkan kuasanya melepaskan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menolong kami. Kami mengimaninya, mengerti kebenaran ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.